Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri, BP 19010026, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT PLN Persero Kayuaro. Yang pertama itu pendahuluan, ada bab 1, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir. Yang kedua itu adalah landasan teori. Bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu 1.1 latar belakang, ada 2 yaitu peran pajak PT PLN Persero ULP Kayuaro. 1.2 perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT PLN Persero ULP Kayuaro. 1.3 yaitu tujuan tugas akhir. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan PPN pada PT PLN Persero ULP Kayuaro. Yang kedua, untuk mengetahui sistem penyetoran PPN pada PT PLN Persero ULP Kayuaro. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pelaporan PPN pada PT PLN Persero ULP Kayuaro. Yang keempat, untuk mengetahui akuntansi pajak pada PT PLN Persero ULP Kayuaro. 1.4 manfaat tugas akhir. Yang pertama itu sebagai perhitungan pembayaran pelaporan dan akuntansi pajak PPN. Yang kedua itu sebagai referensi perhitungan pembayaran pelaporan dan akuntansi pajak PPN yang dapat dipergunakan bagi penulis lain guna menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis itu sendiri. 1.5 itu metode pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yang kedua studi kepustakaan, yang ketiga internet atau searching. 1.4 yaitu sistematika penulisan. Pada bab 1 ada pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan metode dalam pengumpulan data, serta sistematika dalam penulisan. Bab kedua itu landasan teori, yaitu pada bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah. Yang ketiga yaitu bab 3, gambaran umum perusahaan dan pembahasan. Pada bab ini, penulis akan menceritakan gambaran ringkas dari objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis. Bab 4 itu ada penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir. Untuk yang kedua yaitu landasan teori. Pada bab 2.1 dasar perpajakan. Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang imbalannya tidak dapat dinikmati langsung, yang bertujuan untuk memakmurkan negara. Yang A itu adalah fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang, karena pajak merupakan salah satu sumber keuangan yang diperoleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau regulate, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Untuk fungsi yang ketiga yaitu demokrasi, yaitu fungsi sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintah demi kemakmuran masyarakat. Selain itu, demokrasi bisa dikaitkan dengan hak seseorang dalam mendapatkan pelayanan yang baik dalam pajak. Yang keempat yaitu fungsi retribusi, yaitu fungsi yang menyatakan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Misalnya pengenaan retribusi yang besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar.
dan pengenaan retribusi yang kecil kepada masyarakat yang penghasilannya kecil. Yang B itu ada jenis-jenis pajak. Yang pertama menurut golongan. A. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri. Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Contohnya PPh, pajak penghasilan. Yang B itu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak ketiga. Contohnya PPN, PPNBM. Yang kedua itu menurut sifat. Yang A. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajaknya pemerintah memperhatikan keadaan subjek. Yang B itu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaan pajaknya memperlihatkan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Yang ketiga yaitu menurut wewenang pemungut. Yang A itu ada pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang wewenangnya pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang B itu ada pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang wewenangnya pemungutannya. Selanjutnya itu ada C. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu Official Assessment System. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua itu Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, penyetoran dan pelaporan sendiri besarnya pajak. Yang ketiga yaitu Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga memotong atau memungut besarnya pajak terutang. Selanjutnya D. Tarif pajak. Yang pertama yaitu tarif progresif atau meningkat. Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga besar. Contohnya tarif progresif, lapisan penghasilan kena pajaknya kurang dari 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Untuk lapisan penghasilan kena pajaknya 50 juta sampai 250 juta itu tarif pajaknya 15%. Untuk 250 juta sampai 500 juta itu tarif pajaknya sebesar 25%. Untuk besar dari 500 juta itu tarif pajaknya 30%. Yang kedua yaitu tarif degresif atau menurun. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya besar. Yang ketiga yaitu tarif proporsional. Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif yang pemungutan pajaknya yang sebesar nominal tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Untuk 2.2 pajak pertambahan nilai. Definisi dari PPN yang di dalam buku akuntansi mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP atau JKP yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang pertama yaitu ada A. Dasar hukum. Berikut ini adalah perubahan Undang-Undang PPN di Indonesia. Yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM yang disahkan pada 1 April 1985. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.
Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan ketiga yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu B. Barang kena pajak. Barang kena pajak tidak berwujud adalah yang pertama itu penggunaan atau menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian, atau karya ilmiah, hak paten, desain atau model, rencana, formal atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial, atau hak serupa lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang ketiga yaitu pembaruan pengetahuan di bidang ilmiah, teknikal, atau komersial. Yang C ada jasa kena pajak. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagai berikut. Yang pertama jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. Yang kedua jasa di bidang pelayanan sosial. Yang ketiga jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Keempat yaitu jasa keuangan. Yang kelima itu jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilaian kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Yang keenam itu jasa di bidang keagamaan. Yang D ada subjek pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua yaitu pengusahaan kecil. Yang ketiga itu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Selanjutnya yaitu objek pajak pertambahan nilai. Berikut ini yang termasuk objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Yang ketiga yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya yaitu yang G, tarif dan cara menghitung pajak pertambahan nilai. Tarif pajak yang dikenakan sebagai berikut. Yang A yaitu tarif PPN adalah 10%. Yang B yaitu tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas yang pertama yaitu ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud. Yang kedua yaitu ekspor BKP tidak berwujud. Dan yang terakhir ekspor jasa kena pajak. Untuk yang C ada tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% berdasarkan peraturan dari pemerintahan. Cara menghitung pajak pertambahan nilai sebagai berikut. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Untuk yang materi F itu ada dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP adalah yang pertama harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan lainnya. Untuk 2.3 yaitu ada pembayaran pajak pertambahan nilai. Berikut ini langkah-langkah pembayarannya menggunakan e-billing. Yang pertama login ke www.djponline.go.id, masukkan nomor NPWP dan password perusahaan. Yang kedua yaitu pilih bayar pada menu. Yang ketiga klik e-billing. Yang keempat akan keluar surat setoran elektronik atau SSE. Yang kelima yaitu istilah data tersebut, masukkan masa pajak, pajak yang akan dibayar, dan jumlah yang akan dibayar. Klik buat kode e-billing. Yang keenam yaitu masukkan CAPTCHA yang tersedia, klik submit, akan muncul pernyataan SSE tersebut.
Untuk materi 2.4 itu ada pelaporan pajak pertambahan nilai. Sama seperti faktur pajak kertas, aplikasi e-faktur harus dibuat pada saat yang pertama saat penyerahan BKP, saat penyerahan JKP, yang ketiga saat penerimaan pembayaran atau dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP. Yang keempat, saat pembayaran termin atau dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Yang kelima itu saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Untuk materi selanjutnya yaitu 2.5. Sanksi keterlambatan melaporkan SPT masa PPN, yaitu keterlambatan penyampaian atau pelaporan SPT baik masa maupun tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT. Di dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 7 Ayat 1 disebutkan besarnya denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran SPT masa PPN sebesar 500.000. Mungkin hanya sekian dari saya, terlebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.